Ya, oke. Selamat datang kembali ya di series SBK 08. Sebelumnya saya mau minta maaf karena seri SBK 08 yang sebelumnya tuh apa sih namanya? Gagal ya karena hapus cok ini gamenya. Ya, jadi gamenya kehapus dan kita harus ngulangin dari awal ya, dari free practice. Oke lah, nanti tak lanjutin dulu. Oke, dan bersama Kenan Sofwoglu, Kenan kan? Iya, Kenan Sofwoglu. Hanspri TNKT Honda. Dia berhasil meraih pole position pada Super Pole ya. Dan maksud saya, ini dia Kenan Sofwoglu. Race 1. Ini sandingan. Nah, medium. Oke. Dan ini dia susunan starting grid kali ini, dan kita lihat Max Biaggi ke 9. Aduh, Carlos CK. Tunggu. Oke, langsung saja. Let's go. Dan ini dia Doha Grand Prix. Maksudnya Qatar Grand Prix. Oke, menuju first turn dan sedikit melebar. Enggak apa-apa, Kenan. Masa di sini lihat ke belakangnya susah, coy. Wih, kayaknya bakal mendominasi nih. Gapnya udah berapa ya? Ini udah turn berapa lagi, lupa. Oke, dan ini dia hairpin, first hairpin. Aduh. Kesalahan, sedikit kesalahan dari Kenan Sofwoglu. Gak apa-apa. Asal belum cover take aja. Gak apa-apa, cuy. Susahnya. Oke, kita ada 0,83 detik dari siapa itu? Enggak kenal aku pokoknya, Westbrook. Main doang aku. Oke, kita punya gap 2 detik ya. Ini pewaris nomor 54, cok, pemain Turki. Jauhnya. Aduh, melebar dari Kenan Sofwoglu, hati-hati. Dan sedikit ke gravel area runoff. Ya kan itu yang hijau-hijau runoff kan. Enggak tahu lah, pokoknya gersang banget di sini. Tahun 2008. Enggak kayak sekarang warna-warni. Aduh, sedikit melebar. Tapi ini USBK ngeribetin, cok. Pakai 2 race segala.
Mana sekarang udah ditambah lagi Super Pole Race. Gimana itu pemain game USBK sekarang? Nggak pegel dah. Aduh, kesalahan dari Kenan Sofoglu, nggak apa-apa. Dan ini nggak berujung di overtake karena kita memang udah jauh. Ini kayak Dakar tuh. Nah, segini kali ya enak. Oke, last turn. Hati-hati jangan masuk pit stop. Di sini nggak nyampe 300 km. Aduh, sedikit lebaran dari Kenan Sofoglu. Tapi kita masih ada 12. Gapnya masih ada 12 detik. Oke, dan di sesi kualifikasi kedua tadi Kenan mengalami crash ya, mengakibatkan motor CBR1000RR-nya crash rusak sedikit, namun berisik banget. Namun dia bisa menantunya ke pit stop kembali. Aduh, kapan ini? Dakar. Iya, jatuhnya ke Dakar. Udah ini. Gampang banget nih game, tapi ini kan mode amatur, ada rookie sama amatur. Tapi sekalinya mode profesional, aduhai. Dan yang seri sebelumnya itu saya mainnya terlalu cupu ya, dan juga gamenya kehapus tiba-tiba waktu pakai Carlos CK. Tapi nggak apa-apa, kita ini lagi. Nanti kalau bisa tak hapus-hapusin aja dulu video yang pakai Carlos CK, nanti tak ganti yang pakai yang baru. Itu video ini, dan nggak kerasa udah 3 lap berjalan dan Kenan Sofoglu menjadi pemenang di race kali ini. Jangan sampai crash. Nah, udah ini sedikit lagi. Oke, dan dia menempati posisi 1 dengan sangat mendominasi. Dan kita bakalan ketemu lagi di race 2 bagi Kenan. Oke, dan starting grid masih sama. Max Biaggi, Michael Fabrizio, Makoto Tamaga, dan Carlos CK, rekan tim kita, ada di posisi paling buncit. Dan ini dia race 2 SBK 08 di Qatar Grand Prix. Hati-hati serangan dari Suzuki. Oke, kita late braking, dan itu bisa menjadi alasan kenapa Sofoglu sangat OP di musim ini. Hati-hati. Enak banget tikungan ini, nggak terlalu tajam. Oke, sedikit melebar. Remnya itu loh ngilu. Dan saya pernah lihat ya, apa sih namanya, SBK 08 di PS3 ya, yang seri PS3 nya jeleknya terlalu realistik. Jadi harus seimbang gitu kesan arcade sama realistiknya. Dan entah kenapa di setiap game USBK tuh
pasti speedometernya pada fobia tuh sama angka 300, gak pernah nyampe angka 300 km kan, 280 290 top speednya. Nah itu dia menjadi masalah karena motornya di sini lambat-lambat coy ya. Tapi tadi saya pakai mode profesionalnya di Monza dan sepertinya keluasan trek sangat bergantung ya kepada difficulty juga. Kalau profesional di Doha kan, Doha luas nih, kita jadi punya banyak ruang gitu. Tapi kalau di Monza tuh jadi itu sempit, nggak kayak ngadep belakang, nah ini dia tuh 292 km. Apaan coba, nggak nyampe 300 lagi. Di sini titik braking zone-nya itu apa sih namanya, juga lebih awal ya daripada MotoGP. Jadi dia tuh kalau dipaksain nggak ngebrake tuh nggak bakal melebar dia. Dan itulah alasan yang membuat USBK nih terlihat lebih lambat tuh. Ya jadi di Asia kurang dapet ya ininya penggemarnya. Karena ini motor spek pabrikan ya. Udah gitu kalau kita mainin di gamenya tuh kayak lambat gitu ya. Tuh lambat bener. Harusnya nih tikungan ini di MotoGP sama sih, ini nggak ngerem. Tapi yang tadi saya bilang tikungannya enak itu, nah itu harusnya di MotoGP ngeremnya nggak di situ. Itu harusnya braking zone-nya tuh lebih deket lagi sama tikungan tersebut. Tuh nggak lebih awal dia. Nah itu dia yang terjadi kalau misalnya kita ngebantah. Oke, dan kita udah dengan Kagayama udah ada 13 detik ya. Dan sebentar dulu sebentar, bapak saya datang. Oke, dan langsung saja kita resume lagi menuju strike terpanjang ya di game ini. Nih 295. What the hell? 5 km lagi loh, 300. Gak mau nyampe. Apa bukan Fireblade ya? Nih. Harusnya di MotoGP tuh mau 125 cc 08 ya. Mau 125 cc, bukan 08 sih, semuanya lah. Mau 125 cc, 250 cc, MotoGP, Moto2, Moto3, Asian Talent Cup. Nggak bakal ngerem di sana. Lagi aneh-aneh aja nih. 1 lap 2 menit 3 detik paling cepat, atau enggak 2 menit itu setara 125 cc. Kalah banget. Ya. Dan aneh cok, kapan iklannya nih. Aduh, harusnya mati shot ya, tuh nggak ada. Dan kayaknya seri Phillip Island bakalan jadi seri yang menakutkan ya bagi channel, karena saya sebelumnya main di Phillip Island juga sempit cok, susah. Oke, dan ini ya menuju last turn. Kita ngerem berdasarkan papan aja. Udah 20 titik aja loh. Selebrasinya gimana? Bisa Willy bisa iya. Oke lah, coba kita ini.
Cihuy. Mantap.